Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah, kita masih diberikan sehat walafiat, diberikan kesempatan untuk memanfaatkan pendengaran, penglihatan, hati, akal pikiran kita. Karena semua ini adalah bagian jiwa yang akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai seseorang dari hartanya, juga tidak menilai seseorang dari jabatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Tidak melihat ketampanannya, kecantikannya, dan juga Allah tidak melihat seseorang dari mana asal muasalnya. Allah Subhanahu wa taala melihat seseorang, menilai seseorang itu dari ketakwaannya. Itulah maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjalankan ibadah, dan ibadah itu targetnya adalah takwa. Karena dengan takwa inilah Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Allah akan mengangkat derajat kita karena takwa yang ada di dalam dada kita. Ini Allah sampaikan kepada kita sahabat di dalam Al-Quran surat ke-49 Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya Allah menciptakan kalian dari laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arufu kata Allah, agar saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan apa suku bangsanya, bukan apa yang dia miliki, ya, hartanya, kemuliaannya, jabatannya, pangkatnya, bukan. Tapi kata Allah, innallahi atqakum. Di sisi Allah siapa yang paling bertakwa, kata Allah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sudah mengilhamkan kepada setiap diri kita, kepada setiap jiwa kita itu nilai ketakwaan itu. Ini adalah benih yang harus kita pupuk, yang harus kita rawat sehingga dia tumbuh berkembang dan memberikan buah dari takwa itu. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain menyatakan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan beserta, akan selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran surat ke-16 An-Nahl ayat yang ke-128, Allah berfirman, Innallaha ma'allazina taqaw wallazina hum muhsinun.
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kalau kita sudah beserta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita foto dengan pejabat negara saja, betapa merasa mulianya kita. Dibingkai foto dengan bingkai yang terbaik, diletakkan di ruang, di tempat yang terbaik, agar orang yang masuk ke rumah kita melihat, oh hebat ya, pernah foto bersama pejabat negara. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa bahagianya kita ketika Allah beserta dengan kita. Bayangkan kalau nanti saat di mana malaikat Israel, sang pencabut nyawa itu, akan mencabut nyawa kita dan posisi kita sedang beserta Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sang malaikat ini ketika mencabut nyawa kita itu, akankah dia mencabut nyawa kita dengan cara yang tidak baik? Ya, karena ada dua cara pencabutan nyawa. Silakan dipilih mau yang mana. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dengan paksa, dibetot itu sama malaikat. Dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ya. Ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, karena nilai ketakwaan yang ada dalam dada kita, Allah berserta kita, dan saat malaikat mencabut nyawa kita, pasti malaikat akan mencabut nyawa kita dengan lemah lembut. Karena kita didampingi oleh yang maha lembut, Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan ketika nilai takwa itu tidak ada dalam dada kita, dan saat dimana malaikat mencabut nyawa kita. Na'udzubillah min zalik. Allah kasih kepada kita sebuah gambaran dalam Al-Quran. Walau tara idyata waffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum fazuku azabal harim. Kata Allah, seandainya engkau dapat melihat ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak beserta Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat memukulnya dari depan, memukulnya dari belakang, dan sambil berteriak, rasakan olehmu azab yang sangat membakar. Bayangkan, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ada pencuri yang tertangkap oleh massa, ya, dipukulin massa dengan teriakan-teriakan yang dahsyat, itu pukulannya, tendangannya pasti powerful itu. Ya. Bagaimana dengan malaikat mencabut nyawa kita? Tapi ini pilihan kita. Ini pilihan kita. Kita kelak nanti akan dicabut nyawa kita saat kita beserta Allah Subhanahu wa taala, atau kita saat dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita sedang tidak beserta Allah Subhanahu wa taala. Pilihan semuanya sudah Allah berikan kepada kita. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya nilai takwa ini harus kita raih dan kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Bahkan Al-Quran yang Allah turunkan sebagai panduan hidup, sebagai peta petunjuk bagi yang ingin mengadakan perjalanan menuju Tuhan. Ada kata kuncinya. Al-Quran itu akan menjadi petunjuk, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Yang tidak bertakwa
Al-Quran mungkin hanya sebagai bacaan saja. Dibaca, diulang-ulang, dibaca, diulang-ulang, tapi tidak menjadi pelajaran. Sehingga tidak bisa diamalkan, tidak bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang kita khawatirkan. Ini yang kita khawatirkan. Saat apa yang kita baca tidak dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata anak-anak sekarang itu omdo, ya, omong doang. Ya. Dan ini ada konsekuensinya, bukan tidak ada konsekuensinya. Dalam surat yang ke-62, 61. Ayat yang kedua dan ketiga Allah memberikan peringatan keras kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan apa yang engkau tidak perbuat? Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Betapa besar kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang hanya bisa berkata tapi tidak bisa memperbuatnya, tidak bisa mengamalkannya. Hanya membaca Al-Quran, bolak-balik menghatamkan Al-Quran, mengharapkan pahala. Satu huruf itu 10 pahala, bahkan lebih. Akan tetapi dia tidak mampu mengamalkan ayat-ayat yang dibacanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena ternyata ada orang yang membaca Quran, tetapi justru dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu mari kita coba tadaburi Al-Quran, kita pahami Al-Quran sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Wattaqullaha mastata'tum. Dan bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian masing-masing. Kita baru sanggup membaca Al-Quran dengan menggunakan Quran terjemah. Kenapa? Karena belum belajar bahasa Arab. Sudah belajar bahasa Arab, tapi belum bisa memahami bahasa Arab dengan baik. Kenapa tidak? Kita manfaatkan Quran yang sudah diterjemahkan oleh para pakar di bidangnya masing-masing. Lajnah Pentashih Al-Quran. Ya, orang-orang yang ahli di bidang. Mereka bersama berdiskusi, mendengar pendapat, lalu memutuskan bersama-sama. Terjemahan Al-Quran dicetak, disebarluaskan. Ada kementerian yang bertanggung jawab terhadap itu. Nanti insya Allah, pada saat kita sudah mulai membaca Al-Quran dengan terjemahnya, Allah akan berikan pemahaman kepada kita. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah hidayah, bahkan diberikan kemampuan untuk mempelajari bahasa Arab. Sehingga kita tidak lagi menggunakan Quran terjemah ketika kita membaca Al-Quran, sudah mengerti isi kandungannya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari takwa, ya, takwa dan takwa. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Inilah wasiat yang harus disampaikan ketika para khotib menyampaikan khutbahnya. Ya. Karena ini perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mewafatkan kita semuanya dalam keadaan kita menempatkan takwa di tempat yang tertinggi di dalam dada kita. Kalahkan fujur, fasik dalam dada kita. Menangkan takwa. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang memenangkan takwa itu dengan membersihkan jiwanya dari kefasikan dan kefujuran. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugilah
orang-orang yang telah mengotori jiwa itu dengan dia mengalahkan takwanya dan memenangkan sifat fujurnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.